sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tentu harus diobati. Kenali makanan penangkal racun di dalam tubuh. Kalau kita bisa memanfaatkan zat-zat penting di dalam makanan-makanan tersebut, maka buah-buahan, rempah-rempah, maka kita bisa membantu untuk membersihkan atau menetralkan racun yang ada dalam darah kita. Selama ini, pilek sering dianggap sebagai penyakit biasa. Tapi tahukah Anda jika pilek merupakan salah satu gejala paru-paru basah? Pneumonia merupakan penyebab kematian utama pada balita dan ini bisa mencapai angka 25.000 jiwa. Semua akan dikupas tuntas hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Isabel Tasmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wirahadikusuma. Senang sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu Aldi. Apa kabar Aldi? Baik, Selamat kalau datang Aldi. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita nyapa dulu penonton yang ada di studio nih? Ya. Nah, penonton di studio nih hijau-hijau hari ini. Apa Segar kabar ya? ibu-ibu? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu dari mana nih yang hijau-hijau? Cinere. Oke. Kalau teman-teman nih ada yang berjas abu-abu dari mana nih? Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Kompak ya. Kompak. Ada satu lagi, yang biru-biru di belakang dari mana? Universitas Oke. Senang ya hari ini. Banyak ya hari ini ya penontonnya ya, bervariasi. Berbagai macam, ada ibu-ibu, ada anak-anak, yang ada remaja. Iya. Nah, Aldi, Ya. sibuk apa belakangan ini? sibuknya sekarang masih on air terus mau ngeluarin lagu juga. Wow, Waduh, lagu baru. masih Lagu berkarya baru, nih ya. lagu Wih. sendiri dulu karena emang Sendiri. si Jarnya lagi istirahat dulu untuk sementara. Iya, karena lagi sekolah tuh ya. Iya, sekolah pasti. Masih utama sekolah. Masih ya. Dan kalau misalnya menjaga aktivitasnya yang padat, masih sekolah, masih off airnya banyak, manggung-manggung di Amin. mana-mana. Amin. Gimana sih cara menjaga stamina kamu nih? Kalau aku biasanya kalau emang karena kan istirahat kurang tuh. Jadi kalau emang ada waktu untuk istirahat, terus minumnya juga air Rutin putihnya harus tetap gitu. Banyak. Makannya sayur, buah-buahan biasanya sih kayak gitu sih. Waduh, harus ditiru nih buat pemirsa di rumah juga. Terutama buat para fansnya yang masih Iya. muda-muda. Nah. Top. Coba Tapi kalau- selama sibuk ini pernah nggak sakit? Pasti pernah. Sakit Batuk, pasti pilek. pernah. Batuk, Biasanya pilek sakit ya. tuh radang biasanya radang. Radang tenggorokan. Iya, terus pilek biasanya sih. Itu Pilek yang paling ya. ganggu banget tuh pilek itu. Terus biasanya kalau udah batuk pilek itu langsung minum obat atau istirahat aja yang cukup dulu. Minum obat sama istirahat juga. Jadi habis minum obat istirahat. Biasanya sih pas udah bangunnya udah agak lumayan enakan. Tapi ini harus hati-hati loh ya kalau misalkan karena batuk pilek itu kan memang selalu dianggap sebagai penyakit yang ringan Iya. biasanya. Iya, Jadi karena kadang-kadang dialami semua orang. oh yang penting istirahat dulu deh, nggak usah minum obat, nanti juga sembuh sendiri ya. Tapi harus hati-hati juga karena tidak semua batuk pilek itu seperti itu ya. Jadi kalau ada kondisinya dibarengi dengan nafas yang cepat ya, itu bisa jadi ada pertanda suatu penyakit yang lebih parah, yaitu paru-paru basah atau yang kita kenal istilahnya pneumonia. Tuh, pernah dengar nggak paru-paru basah? Pernah? Biasanya karena apa tuh? Pernah dengar nggak? Apa? Keringetan bukan. Paru-parunya basah. Paru-parunya terendam air. Iya bener. Berenang nih. Berenang. Pernah dengar, Karena- pernah Pernah dengar. Biasanya gara-gara apa tuh pneumonia? Kalau untuk paru-paru basah aku nggak tahu sih kenapa. Nggak tahu ya. Kadang-kadang suka ada yang mengaitkannya dengan mandi malam misalnya. Mandi Pernah malam. dengar? Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Nah, sebenarnya paru-paru basah itu disebabkan oleh apa dan bagaimana sih prosesnya? Saya ada gambarannya nih untuk Anda. Yuk kita lihat sama-sama animasinya. Jadi paru-paru kita ini terdiri dari 2 buah paru, di mana di masing-masing paru-paru ini terdapat gelembung-gelembung kecil yang namanya alveolus. Gelembung-gelembung kecil inilah yang akan terjadi pertukaran udara di dalamnya. Tapi pada kasus pneumonia, gelembung alveolus ini kemudian terisi oleh cairan. Nah, cairan ini bisa disebabkan oleh penyakit infeksi, kemudian terjadi inflamasi, sehingga paru-parunya tadi terendam oleh cairan. Makanya ketika di ronsen seperti ini, paru-parunya terlihat ada gambaran putih di sana. Dan yang tadinya harusnya gelap malah jadi putih. Artinya pneumonia itu, paru-paru basah itu, paru-parunya terisi oleh cairan di dalamnya. Cairan yaitu cairan inflamasi.
Bisa terjadi pada satu paru atau kedua buah paru. Itulah yang disebut dengan paru-paru basah. Jadi benar-benar paru-parunya harusnya nggak ada cairan nih, isinya udara gitu ya, dengan organnya ternyata ada cairan di dalamnya. Lalu bagaimana dengan gejalanya, Dok? Gejalanya seperti yang tadi dokter Andi sudah bilang tuh ciri-cirinya. Ya, salah satunya tuh Nafas batuk. cepat, batuk, kemudian ada lagi gejalanya mungkin ada kenaikan suhu tubuh. Dan tapi kalau pada usia yang lanjut usia tuh lansia 65 tahun ke atas malah kadang-kadang suhunya malah lebih rendah dibandingkan normal. Kemudian ada juga gejala lain yang menyertai misalnya lebih cepat capek, ada sakit kepala, mual muntah, dan yang pasti sih nyeri di dadanya. Gitu, rasanya tuh kalau nafas berat gitu nafasnya. Gitu yang paling mudah dan nggak boleh disepelekan karena ternyata di Indonesia sendiri pneumonia merupakan penyebab kematian utama pada balita dan ini bisa mencapai angka 25.000 jiwa di tahun 2013 tuh. Lalu siapa aja sih, Dok, yang dapat terserang paru-paru basah? Nah, sebenarnya sih pneumonia ini atau paru-paru basah ini bisa terjadi pada siapa aja. Jadi umum bisa. Tapi pada beberapa orang bisa berpotensi lebih parah. Contohnya, kalau tadi Dokter Isya udah bilang, angka kematian balita ya tadi tinggi Akibat sekali di pneumonia. Indonesia karena paru-paru basah. Karena bayi serta anak di bawah usia 2 tahun lebih rentan terkena Betul. paru-paru basah. Dan kalaupun terkena, potensinya bisa lebih parah. Ya, Ngancam jiwa ya. ngancam jiwa, jadi bisa berakibat terhadap kematian. Selain itu juga kalau lansia yang sudah di atas 65 tahun, itu juga berpotensi dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi berpotensi lebih parah. Terus satu lagi nih, yaitu pada perokok. Tuh, rokok tuh nggak bagus tuh. Bagaimanapun juga ada efek jeleknya, yaitu salah satunya Salah satunya pneumonia paru-paru ini, basah, paru-paru walaupun bisa basah. juga menimbulkan penyakit-penyakit lain kan, seperti jantung dan lain-lain. Betul. Nah, satu lagi, yaitu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Yap. Contohnya, pengidap HIV atau orang yang sedang menjalani kemoterapi. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin tentang pneumonia, biasanya tuh gejalanya tuh gejala serta pada penyakit yang memang daya tahan tubuhnya udah nggak kuat. Batuk pilek aja biasa bisa menyebabkan penyakit yang pneumonia ini. Ya. Kalau daya tahan tubuhnya nggak sebagus biasanya. Ya. Makanya kalau orang-orang batuk pilek biasa nggak ditanggulangi dengan seksama, hati-hati. Betul sekali, Bisa Dokter mengakibatkan penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) atau juga seperti asmanya gitu. Ya. Jadi Nah, itu juga tuh ya kalau ngomong-ngomong asma, kalau memang punya asma ya atau penyakit paru-paru yang obstruktif ya, jadi ada penyakit paru-paru lain, terkena paru-paru basah lebih Berat bisa lagi. lebih parah, lebih berat ya. gitu. Apalagi orang-orang yang sudah dirawat dalam kondisi yang kritis. Yang Ya. misalnya di ICU ya, yang sudah menggunakan ventilator. Nah, itu rentan banget tuh terkena pneumonia atau paru-paru basah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama mandi malam ya. Ya. Oh, jadi nggak ada hubungannya sama mandi malam? Nggak ada. Mandi malam atau biasanya kalau kena udara Kena malam udara biasanya malam. sering keluar malam. Banyak Iya. tuh orang ngomong gitu. Ya mungkin ada kaitannya kalau daya tahan tubuhnya akhirnya turun. Turun. Iya kan, jadi akhirnya lebih rentan. Yang tadinya kita kuat-kuat aja nih, ngalamin batuk pilek. Ya kalau virus kan 5-7 hari, akhirnya self-limiting disease, reda sendiri. Tapi kalau sudah kita nggak kuat nih, daya tahan tubuhnya drop, akhirnya nggak ditanggulangi dengan baik, malah bisa jadi pneumonia. Kalau misalnya begadang, Wah, ini Aldi kayaknya sering begadang nih ya. iya kan Jangan biasanya kan gitu. Iya, biasanya kan pulangnya malam tuh atau enggak jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus paginya syuting lagi. Itu gimana? Waduh, itu bikin daya tahan tubuhnya turun juga. Karena kurang istirahat. Ya, Oh, gitu ya? makanya. Jadi kalau misalnya apalagi kamu kan sering batuk pilek kan radang tenggorokan. Nah, itu benar-benar harus ditutasin tuh. Jangan disepelein. Gitu. Jadi benar-benar harus konsultasi ke dokter, dapat penanganan yang tepat supaya nggak larut-larut nantinya. Oke. Gitu. Oke, sesaat lagi masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Dokter Ros. Kenali makanan-makanan yang dapat menjadi penangkal racun di tubuh. Makanan apa sajakah itu? Jadi ini tadi ya rempah-rempah dan buah yang bisa kita manfaatkan untuk membersihkan racun di dalam tubuh kita. Yang pasti syaratnya cuma satu,